Kalau membantu orang tua terlilit utang dan kita terus membantu sampai lunas dan ternyata utang lagi, padahal kita sendiri pun belum cukup untuk kebutuhan sendiri. Karena orang tua jadi saya ikhlas membantunya. Hutang tersebut karena ayah saya malas bekerja. Bagaimana Ustaz? Kita kalau sudah melunasi yang pertama dan beliau coba penuhi kebutuhannya. Kalau memang itu menjadi sebuah penyakit, maka boleh shock terapi, nggak apa-apa. Shock terapi maksudnya kita tidak melunasi, kita tidak membayarnya untuk memberikan sebuah pelajaran. Tapi kalau memang utang-utang ini dasarnya memang sulit, memang dia dalam kondisi membutuhkan, maka itu harusnya kita lunasi. Udah masuk waktu belum? Sudah belum? Yang mana nih? 3 menit lagi? 4 menit. Bolehkah menyusui anak dengan ASI perah di saat si ibu bisa menyusui langsung tapi sibuk bekerja di luar? Boleh, nggak masalah. Jadi menyusui yang penting ASInya dikasih, itu sudah boleh. Baik itu di wadah ataupun memang secara langsung dari tempatnya. Apakah boleh di masjid memutar bacaan Al-Quran dengan MP3 atau kaset? Kalau setahu saya tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW. Tidak pernah di zaman Nabi ada sahabat disuruh baca Quran untuk memanggil orang sholat. Maka amannya dihindari. Berapa maksimal dana infak masjid untuk petugas masjid, muadzin dan imam? Tidak ada ini. Tapi kita prediksikan kira-kira kebutuhan mereka. Yang jelas muadzin dan imam itu adalah orang yang sangat pantas untuk dihormati. Kalau kita di Indonesia ini luar biasa keadaan mereka. Kadang apalagi teman-teman muadzin, maaf kalau teman-teman muadzin, saya selalu temukan subhanallah mereka dengan pakaian yang lusuh, keadaan fisik yang sederhana, kadang-kadang pakai sepeda, di sebelahnya sebelah masjid orang-orang kaya semua. Taunya cuma memberikan zakat setahun sekali, itu pun dibagi sekian banyak. Kenapa teman-teman sekalian? Kenapa tidak dimakmurkan nih? Padahal mereka tuh memanggil azan loh. Selama dia kuat dengan makanan yang kita kasih, kita dapat pahalanya juga, gitu kan? Sampai ulama sepakat mengatakan yang lebih afdal antara muadzin sama imam adalah muadzin dari sisi pahala. Tapi kedudukan imam lebih tinggi, gitu kan? Karena memang dia memanggil sampai imam pun sholat datang gara-gara panggilan dia. Semoga Allah merahmati antum sama-sama insyaAllah. Apakah boleh memperbanyak mahram dengan menyusui banyak anak-anak? Boleh saja, tapi untuk apa? Kira-kira untuk apa nih? Boleh, nggak ada masalah kalau mau berbuat baik, gitu kan? Pada hukum membebaskan hutang, apakah berlaku pada orang Islam saja atau berlaku pada orang kafir? Semuanya. Islam atau non Muslim bisa kita bebasin hutang dan termasuk dalam hadis, gitu kan? Tadi yang kita sebutkan, dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat karena membebaskan orang yang terlilit utang. Bila ada seseorang mempunyai 2 istri dan masing-masing istri mempunyai anak, apakah anak istri pertama dan istri kedua itu mahram? Mahram karena seayah. Jadi orang yang begini mahram teman-teman, ada yang seayah sama seibu, itu namanya dikatakan kandung kita di Indonesia ya. Ada juga saudara seayah, ini kasusnya kalau seorang laki-laki poligami. Maka semua anak dari istrinya itu dari satu sperma, satu sumber. Maka ini namanya saudara seayah, ini mahram. Saudara seibu, misal seorang janda meninggal suami atau dia cerai, punya anak. Kemudian dia nikah sama suami yang kedua, lalu punya anak lagi. Anaknya dari suami pertama dan anak suami kedua satu kandung, satu ibu, namanya saudara seibu. Dalam hukum warisan mereka dapat, gitu kan? Ini saudara semua. Bolehkah zakat yang 2,5% dibagikan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu? Bagaimana cara pembagiannya? Boleh saja. Tentu saja boleh pada orang yang tidak mampu. Yang tidak boleh terima zakat jalur langsung ke atas dan jalur langsung ke bawah. Ayah, ibu, kakek, nenek ini semua nggak boleh terima zakat. Anak, cucu, cicit nggak boleh terima zakat. Ke samping boleh, paman, ponakan, sepupu semua boleh. Nggak ada masalah. Benarkah kalau kita mempunyai Al-Quran lebih dari satu maka wajib dibaca seluruh Al-Quran yang kita punya secara bergantian? Enggak juga, enggak harus gitu kan. Tapi kalau misal ada orang yang membagikan Quran, kita membagi pahala buat masing-masing itu juga bagus ya, nggak ada masalah. Karena intinya membaca. Saya lagi coba menghafal Al-Quran sedikit-sedikit ya, mau saya tanyakan bagaimana cara agar saya bisa cepat menghafal Al-Quran? Apakah harus pakai target? Apa saya harus melepas handphone agar fokus? Mohon jawabannya Ustaz. Tidak, yang penting ada gurunya, jangan sendiri. Akhi dan ukhti, kalau mau hafal Al-Quran jangan sendiri, harus ada temannya. Paling bagus kalau guru ngaji, memang dia guru Al-Quran. Kalau ada seorang hafid Quran temannya minta waktu, tolong saya mau ikut hafalan store. Kalau secara sederhana sebenarnya ikhwah dan akhwat sekalian, coba lowongkan satu hari 10 ayat.
Begini sederhana matematikanya. Al-Quran itu satu Quran 30 juz itu ada 6.666 ayat, gitu kan? Kalau antum baca sehari, kalau antum hafal sehari 10 ayat, 10 ayat saja antum hafal sehari, berarti sebulan kalau 30 hari, berapa ayat yang antum hafal? Hah? Lulus nggak ini matematikanya? Satu hari 10 ayat kali 30, satu bulan berarti antum punya 300 ayat. Diulangi setiap sholat ya, setiap sholat sunnah, sholat wajib dibaca. Baik, kalau 1 tahun ada 12 bulan, berarti kalau 1 bulan 300 ayat kali 12, 3.600 ayat, antum sudah hafal 15 juz. 2 tahun hafal 30 juz. Kalau 1 hari 10 ayat. Itu tolak ukur, antum tinggal tambah atau kurangin. Oh saya cuma bisa 5 ayat Ustaz. Oke, berarti 4 tahun masa hafalannya. 1 ayat sehari ya berarti 7 tahun baru hafal. Tapi bisa, asal mau. Intinya mulai dulu. Masalahnya kita belum mulai. Pepatah bahasa Arab, jarrib ta'rif. Coba kau akan tahu. Ini harus begitu. Ini tidak mendaftar di satu kampus, saya mau jadi mahasiswa sini, tapi nggak daftar, nggak bisa. Saya mau kerja di sini, tapi nggak pernah melamar, gimana? Saya mau nikah sama fulan, tapi nggak melamar, akhirnya dilamar sama orang lain. Apakah mati syahid yang bukan dalam peperangan zaman Rasulullah SAW juga bisa membawa 70 keluarganya ke surga? Kalau khusus 70 orang yang selamat, itu hanya orang mati syahid di medan perang. Itu yang saya tahu rincian para ulama. Kalau yang mati syahid lain itu belum disebutkan. Tapi fadilah-fadilah seperti misalnya selamat dari fitnah kubur, gitu kan? Ringan hisabnya hari kiamat, lewat dari hisab hari kiamat, itu semua didapatkan. Istri Rasulullah SAW bernama Zainab, ada 2 yang dinikahkan Allah langsung. Zainab yang mana? Zainab binti Jahash namanya, istrinya, mantan istrinya Zaid bin Haritha. Kenapa di dalam Islam diperbolehkan menyetubui budak tanpa dinikahi terlebih dahulu? Ini sudah pernah ditanya yang lalu ya. Saya ingat betul pertanyaan yang serupa ini di pembahasan kita Suhaib Ar-Rumi, teman-teman sekalian. Pertama, ini adalah hukum Allah. Belajarlah mengagungkan kalimat Allah dalam hati, teman-teman. Apa kata Allah dalam surah Al-Anfal? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang kalau disebutkan saja namanya Allah, hati mereka bergetar. Dan kalau dibaca ayat-ayatnya, hati mereka imannya dipenuhi dengan iman. Dan mereka selalu bertawakal kepada Tuhan mereka. Banyak orang yang belum memahami masalah bobot kalimat Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan, teman-teman. Kenapa laki-laki boleh poligami lebih dari 1 orang wanita? Allah memang menurunkan hukum begitu. Kenapa sholat asar 4 rakaat, duhur 4 rakaat? Dua-duanya waktu berdekatan. Kenapa? Kalau orang suka protes, kenapa kita nggak jadikan saja jam 2? Allahnya 1 kali aja 4 rakaat. Kenapa harus 2-2? Loh, Allah maunya begitu. Itu dulu yang pertama. Allah mengatakan dalam Al-Quran memuji sifat para sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukminah yang kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan sebuah hukum, mereka masih punya pilihan lain. Atau tanya, kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya? Ini sampai kapan mau tanya kenapa ya? Ini harus difahamin dulu nih. Orang mukmin adalah orang yang menerima hukum Allah. Dia suka atau tidak suka dulu. Kalau dia terima, Allah akan lapangkan dadanya untuk bisa mengamalkan. Itu berhubungan yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, budak wanita sebelum Islam selalu tadi seperti saya katakan, umumnya sejarah, semua sejarah saya baca riwayatnya itu luar biasa. Semua wanita cuma tahu digauli, dibunuh, digauli, dibunuh, selalu. Dalam sejarah peperangan dunia tidak pernah wanita itu kemudian dihormati. Islam datang menetralkan wanita yang didapatkan dalam peperangan ini menjadi budak wanita. Hukumnya sama, dibebasin lebih mulia, dinikahi boleh. Tetapi karena mereka budak, hukumnya Allah SWT tinggalkan, memang boleh digaulin. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Mereka orang-orang beriman adalah yang selalu menjaga kesucian, kehormatan, kemaluan mereka kecuali pada istri-istri mereka atau memang yang didapatkan dengan tangan kanan mereka. Allah halalkan, gitu kan? Memang sudah begitu. Disebutkan oleh beberapa ulama, apa hikmahnya sih sebenarnya? Pertama, karena dia budak, bisa diperjualbelikan, maka dengan terhalalkannya cara seperti ini,
dalam syariat, maka si tuan akan memberikan hak si budak tadi. Memberikan pakaian, memberikan naungan, gitu kan? Menyiapkan tempat tinggal, karena disuruh oleh Nabi SAW tadi, budak harus dilakukan seperti itu. Yang kedua, salah satu cara pembebasan budak, saya tadi belum sempat jelaskan poin ini. Salah satunya adalah kalau budak wanita digaulin oleh tuannya, dan ini memang tanpa pernikahan, hukum syar'i begitu. Dan kalau dia hamil, dia punya anak, maka dijelaskan dalam buku fikih namanya Ummul Walad. Kalau teman-teman baca buku fikih, judulnya Ummul Walad. Gitu kan? Ummul Walad ini maksudnya adalah si budak tadi hamil dari tuannya. Seperti kasus Maria radhiyallahu anha hamil dari Nabi SAW, sementara Maria bukan istri, hamba sahaya. Lahir Ibrahim, anak Nabi SAW. Dan dalam hadis kata Nabi SAW, Ummul Walad, budak yang akhirnya hamil dari tuannya, akan menjadi bebas dari keterbudakannya setelah tuannya meninggal dunia. Dan hukumnya adalah hukum anak. Anaknya adalah anak, sah. Seperti anak dari istrinya, gitu kan. Itu hukum dari syariat kita. Sudah begitu hukumnya. Bagaimana kalau orang tua banyak utang di bank? Apakah kita bantu lewat doa atau bantu mencari uang? Sementara saya masih di ma'had. Ya semampunya lah. Bisa mampu apa saja silakan. Yang penting teman-teman sekalian berbakti dengan orang tua. Saya sarankan lihat bahasan kita di YouTube, ada dosa besar ke-6 masalah bakti dengan orang tua. Orang tua itu adalah pintu surga kita teman-teman. Jadi jangan disia-siakan. Makanya para ulama selalu mengatakan siapa yang meninggal orang tuanya sudah menjadi kecil pintu masuk surganya. Dan siapa yang masih hidup orang tuanya maka pintu terbuka lebar untuk dia. Allahu a'lam. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan semoga Allah jadikan tambahan amal kita di timbangan amal hari kiamat. Semoga semua orang yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang tidak utang dilunasi utangnya, yang belum menikah dimudahkan untuk menikah, yang sudah menikah diberkahi rumah tangganya. Dan juga bagi kaum muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar yang sedang tertindas, semoga Allah berikan mereka kemenangan, ikhlaskan niat mereka, kokohkan telapak kaki mereka, serta terima para syuhada mereka, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, semana Ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan, dan insya Allah teman-teman sekalian dijadwalkan saja setiap Sabtu kedua seperti ini, habis asar sampai maghrib kita akan tetapkan bahasan tentang tabligh akbar sahabat, jadi tidak menunggu lagi. Insya Allah selama saya masih hidup kita akan bahas insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.